Pada Pergub nomor 93 tahun 2021 tentang SOTK. SOTK-nya DP3AK, di mana salah satu fungsinya adalah hubungan masyarakat, merupakan salah satu fungsi dari sekretariat yang mempunyai tugas dalam pengelolaan hubungan masyarakat atau yang disebut dengan kehumasan. Jadi itu kita mengacunya pada itu. Terus yang nomor 2, berapa personilnya? Kita hanya ada 3 orang. Jadi terus yang ketiga, bagaimana DP3AK memperkenalkan keberadaan apa ini? Keberadaannya kepada masyarakat luas. Oh, keberadaan DP3AK. Iya, benar. Kita membuat branding. Branding. Jadi kita bekerja sama dengan UPN loh. Masnya ini bidang apa fakultas apa? Fisik, sosial politik. Oh, politik. Ilmu sosial dan politik. Oh, gitu. Bukan komunikasi. Jurusannya komunikasi. Oh, komunikasi. Ini kita bekerja sama dengan Pak Didi untuk membuat buku. Pak Bidin ya? Abidin. Abidin. Kenapa? Iya. Jadi kita bekerja sama membuat branding. Jadi di sini kami mempunyai branding untuk memperkenalkan DP3AK kepada masyarakat luas. Nah, jadi seperti itu. Terus yang nomor 4 ya. Iya. Apa yang menjadi pertimbangan di dalam membangun branding DP3AK? Iya. Kalau yang menjadi pertimbangan itu, DP3AK itu menangani 3 urusan. Jadi urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga bencana, yang ketiga administrasi kependudukan. Nah, karena kita ada 3 urusan, makanya ini kamu semua harus disinergikan. Makanya kita membuat branding itu yang mengampu 3 unsur tersebut. Jadi seperti itu. Nah, terus yang kedua, agar supaya kita membuat program kerja yang spesifik dan memberikan garis besar urusan yang jelas. Nah, ada 3. Yang ketiga, ini salah satu dari upaya kita agar strategi branding untuk menyatukan visi misi dan semangat serta kinerja seluruh pimpinan dan staf. Makanya kita ada branding. Nah, ini brandingnya seperti ini. Ini D, ini P. Sebenarnya kalau kita lihat di sini juga ada maknanya. Jadi kita ada. Ini kita sudah susun lama ya. Kalau tahun 2020 apa 2021 ya. Jadi seperti ini. Nah, nih. Ya. Nah, jadi kita punya seperti ini. Ini juga ada artinya. Sebentar. Nanti tadi di mana ya? Yang tangan mengepal itu. Kita ketika menyusun. Bentar. Di depan ya. Jadi ini seperti ini. Ini. Ya. Jadi seperti itu. Hanya jadilah logo ini. Nah, kenapa warnanya ada biru, hijau, dan merah? Hijau ini adalah warnanya daripada ini. Jadi logo DP3AK ini, genggaman tangan, ini seperti ini. Jadi hijau ini adalah warnanya Kementerian PPK. Merah ini lebih ke Adminduk. Sedangkan biru ini termasuk ke mana ini? Ke bidang BPKB. Jadi inilah makanya kita pakai warna biru, hijau, dan merah. Jadi ini kita padukan juga. Oke. Terus pertanyaan yang keberapa ini? Kelima ya. Layanan-layanan apa? Kalau layanan ini kita sekarang ini lagi ada UPT PPA. Jadi ada layanan-layanan untuk untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu kita juga ada
seperti stop stunting, seperti stop tanpa dokumen kekerasan, stop bullying, kekerasan pada perempuan dan anak, stop pekerja anak, dan stop perkawinan anak. Jadi apa yang kita lakukan? Kita memberikan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi seperti itu. Caranya dengan bagaimana kita melakukan SAPA, semangat pagi DP3AK, di mana pesertanya adalah OPD, yang kedua jejaring kita, yang ketiga organisasi masyarakat dan masyarakat yang berkepentingan atau yang concern terhadap pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pendidikan. Dan ini kita laksanakan setiap hari Senin jam 10 sampai jam 11. Jadi monggo kalau adik-adik mau ikut bisa bergabung dalam semangat pagi Indonesia, semangat pagi DP3AK. Jadi kita selalu setiap hari Senin kita ada itu. Ya tadi ya tujuan membangun branding ya sudah kita sampaikan tadi, bahwa kita ingin supaya orang mengenal apa itu DP3AK. Yang kedua, tahu apa yang menjadi tugasnya DP3AK dan layanan-layanan yang dilakukan oleh DP3AK. Terus yang ketiga, agar supaya masyarakat itu tahu ciri-cirinya DP3AK berbeda dengan OPD-OPD lain. Makanya kita punya branding yang seperti tadi ya, yang seperti ini. Ya. Jadi, kalau seperti ini, ini berarti DP3AK. Karena kan kita sebenarnya ada logo-logo Jatim ya. Kalau logo semua menggunakan logo Jatim, tetapi kalau ini spesifiknya DP3AK. Kita kalau misalnya ada kegiatan berarti ada dua logo. Logonya Pemprov dan logonya DP3AK kita sandingkan. Jadi seperti itu kalau setiap berkegiatan. Terus yang ketujuh ya? Itu ya. Yang ketujuh, dalam membangun branding melalui publikasi secara online. Nah, itu tadi SAPA yang tadi Tante jelaskan ya. SAPA semangat pagi DP3AK itu untuk memberikan pengetahuan kepada OPD, jejaring maupun masyarakat yang konsep terhadap pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pendidikan. Yang kedua, kita ada Gaspol, Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online. Jadi setiap hari Kamis kita di UPT itu ada pengajian untuk ojek online, perempuan ojek online. Jadi di sana tidak hanya pengajian saja, namun juga ada memberikan pelatihan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi perempuan ojek online itu yang punya anaknya berkebutuhan khusus, itu kita beri ruang. Setiap hari Kamis itu ada pelatihan. Jadi seperti itu. Nah, pelatihannya ada di Jalan Arjuna. Kantor UPT kami ada di Arjuna 88. Jadi di situ. Yang ketiga, kita ada Lapor Pak, layanan perempuan dan anak dalam kasus memberikan manfaat dan penyelesaian kasus kekerasan pada perempuan dan anak sehingga dapat diselesaikan secara paripurna atau tuntas. Jadi di sini kami ada call center ya, itu ada nomor WA-nya, jadi ada SAPA 129 itu punyanya kementerian, dan kita ada nomor khusus ketika ada kekerasan itu bisa melaporkan ke nomor itu, dan itu pasti akan segera kita lakukan assessment. Jadi seperti itu. Yang keempat, kami ada Satgas PMPA. Apa itu Satgas PMPA? Satgas PMPA itu Satuan Penanganan Masalah Perempuan dan Anak terkait pencegahan dan penanganan kasus korban kekerasan perempuan dan anak. Yang terakhir, di DP3AK ini ada tenda ramah perempuan dan anak. Jadi kita ada tenda. Jadi ketika ada bencana, tenda itu kami bawa. Jadi kami akan mendirikan tenda di sana untuk memberikan advokasi terhadap perempuan dan anak atau keperluan-keperluan terhadap perempuan dan anak yang mengalami bencana. Ya, ketika kemarin ada bencana di Lumajang, ya kami juga melakukan itu.
Tapi waktu itu kami belum ada tendanya, jadi kami masih bergabung dengan tendanya Dinsos, Kemensos, jadi seperti itu. Terus media yang digunakan untuk membangun branding, kita ada IG Iya. DP3AK Jatim Official, monggo nanti dicek. Di situ ada logonya kita. Ada melalui Facebook, semua media YouTube kita juga ada, dan juga kita melalui kegiatan-kegiatan. Setiap kita melakukan kegiatan pasti kita akan memasang logo ini. Logo ini DP3AK Tangkas Tuntas, jadi seperti itu. Nah, jadi ini ya sudah kita jawab ya, ada WA, TikTok, Facebook, YouTube. Yang nomor berapa itu? 9 ya? Iya. Tadi nomor 8. 8. 8. Apakah yang menggunakan kakak juga mulai ya? Ini tadi kan sudah saja melalui YouTube, TikTok, ya kan? Iya. Nah, terus pengelolaan media. Nah, ini pengelolaan media ini membangun branding, perencanaannya iya. Jadi ketika kita akan membuat Sapa, jadi kita akan melakukan perencanaan isi kontennya seperti apa, karena kadang-kadang kita kan kalau Sapa itu kita lakukan secara online nih. Nah, dan kita juga pernah melakukan melalui podcast, tapi sekarang karena kantornya direnovasi, podcastnya berhenti dulu. Jadi seperti itu. Ini yang kami lakukan, kita ada perencanaan konten, penetapan tema, dan media sosial dalam membangun branding. Mungkin sebentar saya beri contohnya Sapa DP3AK. Jadi seperti ini. Kita cariin dulu. Nah, kita ada tangganya gini, Sapa. Ini. Nah, mulai tanggal 7 gini Mas. Nah, ya toh? Oh iya. Ini temanya berbeda-beda. Nah, terus ada juga ini, jadi setiap minggu kita selalu mengadakan ini. Saya tak carikan di paparan saja. Ini yang hari Senin kemarin, ini kita setiap minggu temanya berbeda-beda. Ini kemarin terkait dengan UPT, layanan UPT seperti apa. Nah, jadi ini narasumbernya juga berbeda-beda. Terus misalnya sebentar, saya carikan lagi terkait dengan anak. Dan lumayan yang ikut di atas 200 mesti. Banyak ya Bu? Banyak. Jadi kita pasti woro-woro kemana-mana kalau ada kegiatan. Harus saya carikan waktu Sapa. Kegiatan Sapa. Sambil saya cari, kita teruskan dulu ya. Iya. Pengelola sekarang udah berapa? 10? Iya, 10. Nah, ya itu tadi kan branding itu kita harus melakukan perencanaan, temanya apa, siapa narasumbernya,
kan seperti itu. Nanti terus kita evaluasi setelah kegiatan itu seperti apa tindak lanjutnya, kan seperti itu. Nah, terus yang nomor 11, kendala apa yang terjadi ketika melakukan branding. Kendalanya itu karena kita ada 3 kewenangan, 3 ada urusan, pasti semua ingin memasukkan urusannya masing-masing. Nah, tapi kita mencoba mewadahi itu semua menjadi satu kesatuan. Di sini kita bekerja sama dengan PN untuk membuat branding ini. Jadi seperti itu. Jadi brandingnya ini kami buat seperti ini. Kalau mobil sih kita masih belum punya mobil ya, tetapi kita sudah ada ini konti, nanti kalau kita ada topi, terus nanti kalau misalnya kita akan membuat kaos, sudah warnanya seperti ini. Dan di UPT kami pun warnanya juga sudah warna seperti ini. Tenda kami pun sudah warnanya seperti ini. Jadi emang sudah ciri khasnya DP3AK ya? Ciri khasnya DP3AK. Jadi kalau sudah warna ini berarti warnanya itu DP3AK. Jadi kelihatannya seperti itu. Ya udah pasti ya. Iya. Kita sudah melakukan seperti ini. Nah, dan kita ada punya tagline, yaitu tagline kita itu sinergi, afirmasi, dan akurat, cermat. Kenapa kita menggunakan itu? Karena kita di DP3AK ini selalu melakukan sinergi dengan banyak pihak. Yang kedua, afirmasi, kita itu juga memberikan advokasi kepada banyak pihak juga, dan ada satu terkait dengan pengendalian penduduk, keluarga bencana, dan administrasi kependudukan, kita itu harus cermat dan akurat. Jadi data-data itu harus cermat. Makanya kita di sini tagline kita buat ini. Sinergi, afirmasi, dan cermat. Dan bahasa Inggrisnya adalah equality, friendly, dan akurasi. Ini kita buat seperti ini. Nah, jadi kita sudah buat seperti itu, dan sekarang karena kita tambahkan lagi tangkas tuntas, karena kita sejak tahun 2021 kita punya UPT PPA, jadi ada tambahan di sini tangkas tuntas. Jadi setiap permasalahan yang ada terkait dengan korban kekerasan itu akan diselesaikan sampai paripurna dan tuntas. Contohnya ketika kemarin ada viral kekerasan terhadap anak di mana itu di Malang. Di sini anaknya kita tangani, dan karena itu kenapa anak ini bisa bermasalah, ini karena orang tuanya karena keterpurukan ekonomi orang tuanya. Nah, di sini kemarin orang tuanya juga kita dampingi untuk melakukan pemberdayaan, dan anak ketika melakukan trauma terhadap kekerasan itu, karena itu kan dilakukan oleh sesama temannya. Jadi anak ini mendapatkan assessment dari kawan-kawan UPT, dari psikolog, sampai traumanya itu hilang. Nah, dan ketika di proses pengadilan pun dia didampingi. Nah, setelah itu bagaimana dengan sekolah anak ini? Karena anak ini awalnya dia ada di panti asuhan, namun panti asuhan itu tidak terakreditasi, makanya untuk sementara kita titipkan di UPT-nya Dinsos yang ada di Bantul. Ketika kasusnya sudah selesai, kita berpikir bagaimana dengan sekolah anak ini. Akhirnya anak ini kita taruh di UPT-nya Dinsos yang ada di Nganjuk, karena UPT Dinsos di Nganjuk itu juga ada sekolah, jadi bekerja sama dengan sekolah agar anak-anak yang ya tidak beruntung ini bisa bersekolah. Jadi sekarang anak itu ada di sana. Jadi makanya ini, tuntasnya ini sampai sini, dan orang tuanya pun kita beri kebantuan ya, jadi untuk pemberdayaan orang tuanya supaya orang tuanya itu bisa bekerja. Jadi seperti itu. Yang ini yang kami lakukan seperti itu untuk penanganan korban kekerasan. Makanya kita ada tangkas tuntas. Karena tangkas itu ketika ada permasalahan kita coba
langsung menyelesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tuntas, permasalahan itu selesai semuanya di seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin saya mau nanya. Iya. Tadi kan sempat menjelaskan kalau misalnya DP3AK ini tidak hanya bergerak di bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak saja ya, tapi juga badan ini membantu anak dan perempuan dalam keadaan bencana misalnya tadi, dan juga melakukan aktivitas kayak pengajian untuk Pemberdayaan perempuan. ya. Ke sekolah. Nah, pertanyaan saya itu saat melakukan kegiatan-kegiatan layanan masyarakat ini, apakah DP3AK ini juga bekerja sama dengan badan lain atau perusahaan lain gitu? Atau emang bergerak sendiri dengan inisiatif sendiri? Oh tidak, kita tidak pernah bergerak sendiri. Jadi kita selalu bersinergi. Contohnya ketika untuk kegiatan yang di Lumajang, kami bekerja sama dengan UNICEF, kabupaten kota, dan jejaring-jejaring yang lain. Contohnya LPA Tulungagung, LPA Jawa Timur, untuk bersama-sama memberikan advokasi kepada perempuan dan anak yang menjadi korban Semeru di Lumajang. Mungkin pula dengan ojol, perempuan ojol online. Itu kita tidak berdiri sendiri, tapi kita bekerja sama dengan jejaring. Siapa jejaring kita? Jejaring kita adalah 7 organisasi perempuan, salah satunya adalah Fatayat NU Muslimat, dan ada ISIA, ada WKRI, ada IWAPI, ada tim penggerak PKK. Jadi seperti itu. Nah, kita berkolaborasi untuk mengentaskan perempuan-perempuan ini. Jadi ketika perempuan ojek online ini menyampaikan, Bu, kami perlu pengajian untuk siraman rohani. Jadi di sini tidak hanya pengajian saja, tetapi untuk mereka yang beragama lain, yang beragama lain itu juga kita fasilitasi. Jadi setiap hari Kamis kalau yang tidak beragama Muslim itu 2 minggu sekali ada siraman rohani. Jadi seperti itu. Siapa yang melakukan di sini adalah WKRI, Wanita Katolik Perempuan, WKRI Wanita Kristen, Wanita Kristen Republik Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak bekerja sendiri. Jadi seperti contoh untuk memberikan bantuan ini juga ada Kadin masuk di sini. Dan di sini kita ketika mereka ada pengajian dan kita memberikan mereka snack itu dari jualannya mereka. Jadi ojek online ini adalah single mom. Jadi perempuan yang tidak mempunyai suami. Jadi kita kalau menyebutnya adalah perempuan kepala keluarga. Jadi yang kita ini yang kita bantu, ya bukan kita bantu, kita fasilitasi adalah perempuan kepala keluarga. Jadi yang ada setiap hari Minggu ini ada pengajian, itu kita memberikan, pada waktu itu kita juga memberikan sosialisasi terkait dengan misalnya apakah ibu-ibu ini untuk anak-anaknya sudah memiliki administrasi pendidikan atau belum. Jika belum, kita coba bantu memfasilitasi, menghubungkan dengan OPD teknis misalnya untuk kependudukan. Mereka anaknya belum punya akte kelahiran. Jadi kita bersurat ke Dukcapil Kota Surabaya untuk agar bisa menerbitkan akte kelahiran atau KIA-nya anak-anak yang belum ada. Seperti ini yang kami lakukan. Apa lagi, Mas? Cukup ya? Cukup. Ada lagi. Ini ada satu yang belum diisi teman-teman kendala. Tapi tadi sudah saya jawab ya, kendala. Tadi kan kendalanya seperti itu karena kita ada 3 urusan. Menyatukan itu agak susah. Makanya kita bekerja sama dengan UPN ketika kita menyusun atau untuk membuat branding atau membuat logo ini, kita bekerja sama dengan UPN, dengan Pak Abidin. Ya, ini ya. Oh iya Pak, Pak Zainal Abidin. Iya. Apa ini? Iya benar.
apa ketua jurusan bukan apa gitu. Mesin. Dosen jurusan. Dosen Iya. jurusan ya. Iya. Iya. Jadi seperti ini sudah saya isikan. Monggo kalau mau dibawa, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan sekarang. Maaf, kalau boleh tahu, sejak kapan ya bekerja sama dengan UPN? Sebenarnya kita kalau ada kegiatan-kegiatan kita sudah sering undang sih, cuman ketika penyusunan ini kalau nggak salah tahun 2020 atau 2021 ya ini ya. Ini antara 2020 2021 kita bekerjasama dengan UPN. Demikian pula ketika UPN itu ada KKN ya, ada KKN di Lumajang. Ya. Kira-kira program apa yang bisa disinergikan dengan UPN? Kita juga sudah memberikan informasi ke UPN. Kira-kira misalnya terkait dengan stunting. Mungkin adik-adik ketika mereka KKN, mereka juga bisa mengadvokasi warga masyarakat terkait dengan pencegahan stunting terhadap anak-anak. Yang kedua terkait dengan pencegahan pernikahan anak, dan yaitu yang itu juga kami sampaikan juga kepada UPN ketika mereka bekerja sama dengan kami. Jadi itu yang enggak ada lagi? Gimana? Udah. Ada lagi nggak? Iya. Enggak wis. Cukup ya? Mungkin cukup.